Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Fadlika Pangestu dari kelas IF 4405 dengan nomor induk mahasiswa 130204101. Di sini saya akan menjelaskan case base pada mata kuliah pembelajaran mesin. Pertama, kita melakukan import library terlebih dahulu. Di sini saya mengimport pandas SPD, import NumPy SNP, import matplotlib .splt, import seaborn SNS. Lalu di sini membaca dataset yang saya simpan dalam variabel df. Di sini saya menggunakan dataset audit risk, dan dataset ini memiliki 27 kolom dan 776 baris. Berikut adalah gambaran data pada 5 data pertama pada audit dataset audit. Lalu selanjutnya ada df describe. Df describe ini berfungsi untuk mengetahui info lebih dalam dari setiap kolom yang ada pada dataset, seperti count, min, standar deviasi, min, dan max. Terus selanjutnya ada def info. Def info ini berfungsi untuk mengetahui info apa saja yang terdapat pada dataset. Dalam data ini, tipe datanya yaitu terdapat float, object, dan integer. Lalu di sini saya melihat keseimbangan data pada target dan terdapat nilai 0, jumlahnya 471, dan nilai satunya 305. Lalu di sini ada plot histogram dengan judul jumlah audit. Lalu selanjutnya ada df drop total. Mengapa saya di sini ngedrop total? Karena tidak terlalu relevan. Lalu selanjutnya ada df isNull.sum. Itu untuk mencari nilai value kosong dari setiap atribut dan mengecek terdapat missing value dari dataset. Nah, di sini terdapat missing value-nya yaitu di money value, karena di sini terdapat 1. Lalu selanjutnya ketika kita udah tahu missing value-nya di money value, maka kita langsung mengisi nilai money value dengan min. Terus setelah diisi dengan min, maka kita cek lagi dan nilai money value sudah 0. Lalu selanjutnya kita mencari korelasi menggunakan plot heatmap. Di sini terdapat detection risk tidak berkorelasi dengan atribut lainnya, maka kita harus mengdrop detection risk karena tidak memiliki korelasi dengan atribut lain. Terus setelah di drop, kita nyari nilai objek yang ada di location ID, karena tadi location ID itu nilainya tipenya objek. Location ID tipenya objek, maka kita cari apa data yang bertipe string. Lalu ini terdapat data Loharu, Nuh, dan Savidon. Lalu selanjutnya kita menghapus tipe data bertipe string yang ada pada location ID. Pertama, hapus Loharu, Nuh, dan Savidon. Setelah datanya dihapus, maka kita dapat mengubah tipe data menjadi float. Lalu kita menghapus data yang berduplikat. Ini menjadi 760 data. Lalu kita mengecek devinfo lagi, semuanya tipe datanya udah float karena kita sudah set di sini. Lalu selanjutnya kita membuat count plot dari tabel
release. Setelah itu kita membuat data df dimasukkan ke variabel i. Lalu kita lakukan split data trend menjadi trend, lalu dinormalisasi menggunakan standar scalar. Lalu di sini kita membuat from scikit model selection import train test split from scikit processing import standar scalar. Saya menggunakan test size-nya 0,2. Terus selanjutnya kita membuat Percival komponen analisis atau PCA untuk mereduksi dimensinya. Terus selanjutnya kita membuat import transform as tf. Di sini saya menggunakan beberapa layer, yaitu yang pertama layer inputnya dengan 128 dan activation-nya relu. Lalu ada outputnya dengan ininya 1 dan activation-nya semoid. Lalu dengan ini yang tengahnya kita menggunakan 64, 32, 16, 8, 4, dan 2. Lalu selanjutnya kita membuat callback agar pada saat akurasinya 90% maka prosesnya berhenti. Lalu selanjutnya kita melakukan training menggunakan ANN yang telah dibuat sebelumnya menggunakan dengan epoch 100 dan callbacks. Lalu sini ada plot dari hasil history ini. Dapat disimpulkan bahwa yang merah ini adalah loss, maka nilai loss ini adalah turun, dan akurasi presisi recall ini nilainya naik atau tinggi. Lalu sini saya membuat model predict, lalu membuat kelas turn predict dengan probabilitasnya harus lebih dari 0,5. Lalu membuat predict class. Lalu selanjutnya kita memprint confusion matrix. Sini terdapat 185, 185, 35203, 4442, 13 dan 53. Selanjutnya kita untuk melihat hasil akhirnya itu akurasi precision recall. Sini saya mendapatkan akurasi 63,82%, presisinya 55,79%, dan recallnya 80,30%. Lalu ini merupakan laporan yang saya buat. Ini juga sama setelah dijelaskan code-codenya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.